لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang sebegitu luar biasa, yakni nikmat iman dan Islam. Dan tidak lupa sholawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, pengikutnya, dan kepada kita sekalian. Dan pada kesempatan kali ini Ansarullah akan mengisahkan kisah malaikat Jibril menyumbat mulut Fir'aun. Fir'aun adalah gelar raja Mesir kuno. Mesir adalah negara maju di zamannya. Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam beserta kaumnya Bani Israel harus berhadapan dengan Raja Fir'aun. Kesombongan Fir'aun pun tiada tara. Sungai Nil yang mengalir melewati istananya ia daku sebagai bentuk kekuatannya. Fir'aun bukan hanya mengaku sebagai raja, dan bahkan ia mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ia begitu keji dengan Bani Israel. Bayi laki-laki dibunuhnya, orang-orang Israel disuruh kerja paksa, hingga berkali-kali Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan kebesarannya kepada Fir'aun. Namun bukannya ia insaf, malahan semakin keras kepala. Nabi Musa alaihissalam adalah seorang nabi yang mempunyai kekuatan tubuh luar biasa. Dikisahkan saat ingin memisahkan dua orang yang sedang berkelahi, Nabi Musa alaihissalam memukul salah satu dari mereka. Sekali pukul saja ternyata membuat orang itu wafat. Kekuatan Nabi Musa juga tergambar kala ia mengangkat batu super besar. Bekas bongkahan batu yang ia angkat konon cukup dibuat minum 12 kelompok kambing sekaligus. Begitu hebatnya Nabi Musa alaihissalam, ia pun pernah mengalami himpitan hidup yang luar biasa. Nabi Musa alaihissalam bersama kaumnya Bani Israel pernah lari tunggang langgang lantaran dikejar-kejar Fir'aun dan bala tentaranya. Masalah datang ketika rombongan Nabi Musa alaihissalam sampai di pinggir lautan. Dalam kondisi terjepit inilah tawakal Nabi Musa alaihissalam memuncak. Allah pun menolong Nabi Musa. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkannya memukulkan tongkat yang biasa ia gunakan berjalan dan mengembala kambing ke arah lautan. Ajaib, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, tongkat biasa itu ternyata sanggup membelah lautan. Disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menenggelamkan Fir'aun dan pasukannya. Di detik-detik menuju kebinasaan Fir'aun itu, ia kemudian sadar bahwa sejak dulu ia paham betul bahwa Musa alaihissalam sebenarnya benar. Ia menutupi kebenaran itu dengan sifat congkak dan sombongnya. Di tengah terpaan ombak, di tengah detik-detik terakhir kematiannya, lidahnya lalu mengucapkan kata-kata iman dengan Tuhan Musa dan Tuhan Bani Israel. Malaikat Jibril yang tahu bahwa Fir'aun yang jahat itu melafalkan hal demikian, cepat-cepat ia membungkam mulut Fir'aun itu dengan rumput laut. Malaikat Jibril paham apabila Fir'aun mengulang-ulang kata itu, tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuninya. Kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu luas. Malaikat Jibril menutup mulut Fir'aun agar dia tidak mengucapkan kata-kata iman. Kelakuan Fir'aun sudah tidak dapat ditolerir, kejahatannya yang tidak manusiawi serta pengakuannya sebagai Tuhan menjadikannya manusia terburuk di muka bumi. Kisah malaikat Jibril menyumbat mulut itu disampaikannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
untuk memberitahu Rasul bahwa rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala maha luas, yang bahkan bisa saja rahmatnya sampai kepada Fir'aun, orang paling jahat dan buruk di muka bumi, seandainya Jibril tidak membungkam mulutnya. Dan demikianlah kisah malaikat Jibril menyumbat mulut Fir'aun. Mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.